Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Mande. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai PNS aktif maupun yang sudah pensiunan, ya tentu kita tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan dengan penunaian kewajiban dan juga apa yang dinamakan dengan perolehan hak, ya. Dan jadi kewajiban dan hak itu selalu berdampingan, termasuk di dalam kita menjalankan profesi sebagai PNS. Dan dalam obrolan kali ini kita akan berbicara mengenai kewajiban dan juga hak, ya. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang program-program di PT Taspen yang ternyata ada kemiripan, yaitu antara asuransi kematian dan juga jaminan kematian. Dan kita akan fokus bahas tentang ini, dan semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua tentang kewajiban kita dan juga hak-hak yang akan kita peroleh dari penunaian kewajiban kita ini. Kita mulai dari persamaan, ya. Persamaan antara asuransi kematian dan juga jaminan kematian atau JKM. Persamaannya adalah itu semuanya adalah hak-hak yang akan secara otomatis akan kita peroleh ketika kita masih aktif sebagai PNS maupun ketika kita sudah purna alias pensiunan, ya. Kemudian dilanjut kepada perbedaannya, gitu ya. Apa perbedaan antara asuransi kematian dan jaminan kematian atau JKM? Asuransi kematian itu adalah salah satu bagian dari program THT, yaitu tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu ada dua macam, ya, yaitu ada asuransi dwiguna dan yang kedua adalah asuransi kematian. Kemudian JKM itu adalah program mandiri, ya. Jadi di PT Taspen itu ada empat program. Pertama adalah program pensiunan, kemudian yang kedua program THT atau tabungan hari tua, yang ketiga adalah program JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan yang keempat adalah jaminan kematian atau JKM. Nah, dari perbedaan antara asuransi kematian dan juga jaminan kematian, ya, kita akan fokus di sini. Nah, sekali lagi asuransi kematian itu adalah bagian dari program THT, ya, selain dari asuransi dwiguna. Kita mulai dari kewajiban kita terhadap dua program ini. Pertama dari asuransi kematian atau ASKEM itu, maka ketika kita menjadi PNS aktif, kita ada sebuah kewajiban, yaitu membayar iuran sebesar 3,25%, dipotong dari gaji sebulan, yaitu meliputi gaji pokok dan juga tunjangan keluarga, ya. Jadi untuk kewajiban ASKEM ini, asuransi kematian ini, adalah kita membayar 3,25% dari gaji sebulan, yaitu gaji pokok plus tunjangan keluarga. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi kepesertaan, ya, untuk kepesertaan dari ASKEM atau asuransi kematian itu yaitu meliputi 3. Pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua, pejabat negara, dan yang ketiga adalah hakim, ya. Kemudian dari sisi penerima manfaat, ya, penerima manfaat dari asuransi kematian itu ada 3 juga. Pertama adalah si peserta itu sendiri atau pensiunan, kemudian yang kedua adalah istri atau suami peserta tersebut, dan yang ketiga adalah anak, ya. Kemudian dari sisi perolehan hak yang akan kita peroleh dari asuransi kematian ini. Asuransi kematian ini, kalau misalkan si peserta itu atau pensiun itu meninggal, maka itu mendapat santunan berupa uang, ya, yaitu 8 juta rupiah. Kalau yang meninggal itu istri atau suaminya, maka si ahli waris itu mendapatkan 6 juta rupiah. Kalau anaknya adalah 4 juta rupiah. Nah, itu jadi dari sisi kepesertaan, kemudian kewajiban kita berupa iuran, kemudian juga dari pesertanya siapa saja, dan dari hak yang akan kita terima dari program ASKEM ini atau asuransi kematian. Nah, sekarang kita ke JKM atau jaminan kematian, ya. Nah, jaminan kematian itu sendiri adalah sebuah perlindungan risiko kematian yang bukan karena akibat kecelakaan kerja, ya.
Jadi JKM ini adalah perlindungan dari risiko kematian, bukan akibat dari kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, siapa saja yang bisa mengikuti program JKM ini? Yaitu pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil, kemudian P3K, pejabat negara, dan juga anggota dan ketua dan juga wakil ketua dari DPRD. Nah, itu adalah empat peserta yang bisa mengikuti jaminan kematian ini. Apa kewajiban dari peserta jaminan kematian ini? Adalah membayar premi sebesar 0,72% dari gaji pokok. Ya, 0,72% dari gaji pokok. Kalau PNS itu sudah include, ya, dipotong oleh pemberi kerja, yaitu pemerintah gitu. Kemudian apa saja yang bisa kita dapatkan atau hak dari dalam program JKM ini? Pertama adalah ada 4 macam, ya. Ada santunan tunai langsung sekaligus, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian ada uang duka wafat, itu sebesar 3 kali gaji pokok terakhir, gitu ya. 3 kali gaji pokok terakhir jumlahnya. Kemudian ada biaya pemakaman sebesar 7,5 juta dan juga ada bantuan beasiswa, ya, untuk anak maksimal 2 orang, yaitu sebesar 15 juta per anak. Nah, demikian Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan antara asuransi kematian dan juga jaminan kematian atau JKM, ya. Dua-duanya merupakan kewajiban kita karena kita harus membayar premi, kemudian juga menjadi hak kita karena kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari program tersebut, ya. Nah, ini semoga menjadi edukasi sekali lagi tentang program-program Taspen yang kita ikuti secara otomatis, ya, sebagai PNS, dan semoga ini menjadi informasi juga, ya, bagi Bapak Ibu yang mohon maaf belum mengetahui, ya, mungkin, sehingga ketika ada sesuatu, misalkan meninggal, kemudian juga anggota keluarga meninggal atau istri meninggal, suami meninggal, maka ini adalah hak-hak yang perlu kita klaim kepada PT Taspen, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.